Surat Marzuki Ali kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Bismillah, ini suara hati disampaikan kepada penguasa negeri ini lewat saudaraku Profesor Mahfud. Tanah HGU Megamendung yang dimanfaatkan oleh HRS untuk pesantren adalah tanah negara HGU yang sudah puluhan tahun digarap rakyat. Kemudian dibebaskan oleh HRS dengan mempergunakan dana umat, termasuk dana HRS sekeluarga. Tanah tersebut dibebaskan dan diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Saat ini tanah itu digugat kembali oleh PTPN. Terlepas apakah itu ide direksi atau ada pesan khusus dari kekuasaan, tapi tanah itu bermanfaat untuk umat. HRS ada kesalahan, bahasanya terlalu kasar dalam berdakwah. Apakah itu dibenarkan atau salah? Saya bukan ahlinya untuk mendebatkan. Saya memohon demi kepentingan umat. HRS boleh dihukum kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tapi aset yang bermanfaat untuk umat sebaiknya jangan turut dihabisi. Terus terang hati ini sangat tidak terima. Padahal banyak koruptor, asetnya tidak dihabisi. Justru hidup enak di penjara, keluar kembali hidup mewah. Belum lagi jutaan hektar yang dikuasai konglomerat. Pasti banyak pelanggaran hukum di dalamnya. SBY sendiri saya kritik karena membiarkan konglomerat itu menguasai lahan yang ratusan ribu hektar dengan alasan mereka mendapatkan sesuai aturan. Tapi aturan tanpa melihat keadilan, maka aturan itu zolim. Mohon Prof, dengan amanah kekuasaan saat ini, berpihaklah sedikit demi keadilan yang dirasakan semakin sulit di negeri ini. Semua bisa berargumentasi bahwa hukum ditegakkan, tapi hati nurani kita pasti berbicara tentang benar dan salah. Mohon maaf kalau tidak berkenan. WA ini dihapus saja, tapi bila tersentuh untuk berbuat, saya berdoa semoga Allah menolong siapapun yang berbuat dengan niat baik dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marzuki Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzno Arif dari Forum News Network. Sebuah surat dari Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Ali kepada Menko Polhukam Mahfud MD beredar di media sosial. Surat ini berkaitan dengan somasi dari PTPN 8 kepada Habib Rizik Syihab. Saya mencoba mengklarifikasi apakah betul itu surat dari Pak Marzuki Ali kepada Pak Mahfud, dan saya sudah japri Pak Marzuki, tetapi pesan saya tidak terdeliver dengan begitu, tidak terbaca oleh Pak Marzuki Ali. Tetapi kemudian setelah saya searching di berbagai media online, saya menemukan betul bahwa itu adalah surat dari Pak Marzuki Ali kepada Pak Mahfud MD. Dan salah satunya dimuat di Okezone yang saya bacakan tadi. Bagaimana respon dari Pak Mahfud MD? Kita belum tahu seperti apa. Tetapi tiba-tiba saja di media sosial juga kemudian Pak Mahfud MD itu mencuit lewat Twitternya, lewat akun Twitter resminya Mahfud MD. Dia baru saja mendapatkan data tentang adanya sekelompok pengusaha yang memiliki lahan sampai ratusan ribu hektar. Saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintah dari waktu ke waktu, bukan baru. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di-cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa. Pernyataan Pak Mahfud MD yang mengaku baru tahu, saya tentu perlu merasa memberi tanda petik nih, baru tahunya. Ini cukup mengherankan sekaligus mengagetkan. Sebab penguasaan lahan dari para taipan ini, baik yang taipan pengembang di perkotaan maupun pengusaha lahan sawit
di ujung-ujung, di tepian-tepian hutan dan sampai di puncak-puncak gunung, ini kan bukan sebuah rahasia. Ini sudah cerita lama yang sudah menjadi bahan perbincangan cukup serius, terutama di kalangan para pengamat agraria dan juga masalah lingkungan. Pada tahun 2015 misalnya, lembaga yang bernama Transparansi untuk Keadilan pernah merilis data ada 25 orang pemilik perusahaan kelapa sawit itu yang menguasai lahan sampai 5,1 juta hektar. Anda tahu berapa luasnya 5,1 juta hektar? Itu sebagai gambaran begini, itu luasnya sama dengan separuh Pulau Jawa. Jadi artinya separuh Pulau Jawa itu yang didiami oleh puluhan juta orang itu hanya dimiliki oleh 25 orang pengusaha kelapa sawit. Siapa saja mereka? Pemainnya itu, ya itu saja, pemain-pemain besar gitu. Seperti pengusaha terbesar kelapa sawit Eka Cipta Wijaya, kemudian grup Antoni Salim, Wilmar Group, dan lain-lain. Totalnya yang masuk daftar menguasai separuh Pulau Jawa itu hanya 25 saja. Kalau Anda perpanjang lagi daftarnya jadi sampai 100, saya tidak tahu berapa luas penguasaan lahannya. Mungkin bisa seluas Pulau Jawa. Pada tahun 2018, Transformasi untuk Keadilan kembali merilis sebuah data, yakni dengan judul laporan Taicon The Indonesian Palm Oil, para taipan di perusahaan-perusahaan minyak sawit di Indonesia, kelapa sawit di Indonesia. Daftarnya juga basis penelitiannya terhadap 25 perusahaan terbesar dan juga tidak berubah. Pemainnya itu-itu saja. Tapi yang menarik adalah cover yang dipilih oleh Transformasi untuk Keadilan ini. Di laporan itu, ini seperti kita lihat di covernya, itu yang sebelah kiri adalah pengusaha Eka Cipta Wijaya yang sekarang almarhum, jadi perusahaannya sudah mulai diwariskan kepada anak cucunya. Kemudian di tengah, yang di tengah ini pasti Anda semua, terutama mama, sangat familiar siapa wajahnya. Dan kemudian di samping kanannya itu adalah pengusaha Antoni Salim. Ini jadi putra dari Taipan nomor 1 Indonesia di waktu lalu, yakni Antoni Salim. Jadi mereka lah yang memiliki separuh Pulau Jawa, kepemilikan lahannya. Bagaimana mereka memperoleh lahan-lahan itu? Caranya antara lain dengan mendapatkan HGU. Dan dengan keuntungan HGU itu, kemudian mereka bisa mengagunkan tanah-tanahnya itu untuk mendapatkan kredit dari perbankan untuk modal usaha mereka. Jadi ini memang rada ironis sih ceritanya. Jadi mereka menguasai lahan tanah pemerintah dan kemudian mereka mengajukan kredit ke perbankan. Bank-bank yang mereka pinjam, ya ini bank pemerintah juga. Di luar agunan, manfaat lain dari HGU ini ternyata banyak sekali tanah-tanah yang dikuasai oleh Taipan ini tidak dikelola, tidak diolah menjadi pabrik, tapi tidak diolah menjadi perkebunan kelapa sawit lengkap dengan pabriknya, tetapi kemudian dijadikan land bank atau bank tanah. Inilah yang sebenarnya jadi banyak persoalan, karena dengan menjadikan land bank ini kan mereka menguasai lahan-lahan tersebut dan kemudian ditelantarkan. Kalau ini dimanfaatkan oleh rakyat, bisa dinilai sebagai sebuah penyerobotan dan konsekuensinya adalah hukum. Pada debat Pilpres 2019 lalu, soal pemilikan lahan HGU ini menjadi senjata bagi Presiden Jokowi, maksudnya bagi calon Presiden Jokowi untuk menyerang rivalnya, calon Presiden Prabowo Subianto. Pada waktu itu, dalam debat, Jokowi mempertanyakan kepemilikan lahan HGU milik Prabowo Subianto, milik perusahaan Prabowo Subianto di Kalimantan Utara dan Aceh. Dengan fakta itu, jadi sekali lagi agak mengherankan kalau Pak Mahfud MD menyatakan bahwa dia baru tahu, baru mendapat data begitu. Tapi marilah kita berhusnuzon, berprasangka baik, karena tadi Pak Mahfud MD kan menyatakan bahwa penguasaan lahan ini bukan dari pemerintahan masa sekarang ini merupakan limbah atau dari pemerintahan atau presiden sebelumnya. Dan sebenarnya pada masa lalu kan sebenarnya Pak Mahfud MD juga beredar di pemerintahan itu. Dia pernah menjadi menteri pada zaman Gus Dur, kemudian ketua anggota DPR, dan kemudian ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi agak mengherankan kalau beliau menyatakan tidak tahu. Tapi yang penting sekarang Pak Mahfud kan sudah tahu. Dan seperti beliau katakan, meskipun ini sulit karena pemilikan HGU itu di backup dengan undang-undang, dengan hukum, tapi menurut Pak Mahfud MD itu kita harus bisa. Jadi ada niat baik dari Pak Mahfud MD. Ini penting, saya kira niat baik dari pemerintah itu di tengah situasi saat ini
yakni sebuah contrasting besar gitu. Di satu sisi ada seorang Habib Rizik Syihab yang menguasai lahan milik PTPN seluas 30,9 hektar. Begitu disebutkan oleh PTPN, itu disomasi dan diberi waktu hanya 7 hari untuk mengosongkan lahan. Sementara itu banyak sekali pengusaha-pengusaha besar yang menguasai lahan sangat luas dan membiarkan tanahnya terlantar. Beda sekali kan dengan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, seperti disebut Pak Marzuki Ali, lahan itu digunakan untuk pesantren, untuk mendidik para santri, melatih pelajaran-pelajaran keagamaan, dan juga kemudian mereka dididik untuk mengolah lahan pertanian. Jadi ini memang membantu pemerintah menyiapkan anak-anak yang tidak hanya cerdas, tapi mereka juga terampil dalam pekerjaan. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan, bahwa di lahan PTPN 8 ini bukan hanya Habib Rizik Syihab yang menguasai lahannya. Ini banyak sekali yayasan, bahkan perorangan yang menguasai. Saya mendapat data bahkan ada seorang mantan pejabat yang menguasai sampai ribuan hektar. Jadi kalau dibandingkan dengan lahan yang dimiliki oleh Habib Rizik Syihab seluas 30,9 hektar yang ditagih oleh PTPN itu kecil sekali. Tentu kemudian tidak salah kalau publik mengambil kesimpulan bahwa ini ada persoalan-persoalan suka atau tidak suka, apalagi dikaitkan dengan kasus yang saat ini membelit Habib Rizik Syihab. Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka dan bahkan ditahan di Polda Metro Jaya karena kerumunan massa di Petamburan. Dia juga kemudian oleh Bareskrim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa di Megamendung. Dan kemudian tiba-tiba saja ujuk-ujuk begitu, orang Betawi menyebutnya, PTPN 8 mengeluarkan somasi kepada Habib Rizik Syihab. Saya kemudian teringat dengan ceramah Pak Mahfud MD pada bulan Januari lalu di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan videonya ini belakangan ini sempat viral karena Pak Mahfud MD bicara tentang bagaimana praktek-praktek penegakan hukum, dan telaahnya itu sangat kritis sekali. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan, hukumnya dijual belikan, hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan, antahkumu bil adil. Hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Kita sepakat dengan cara berpikir dari Pak Mahfud MD, apalagi beliau menyatakan bahwa tegaknya keadilan itu adalah fondasi utama dari sebuah negara. Jadi kalau negara para penguasa itu tidak adil, maka itu tinggal menunggu kehancuran sebuah kekuasaan. Sekarang di negara kita ini banyak orang pinter, tapi mempermainkan hukum, menjual belikan hukum, meskipun dia pinter dalam bahasa agamanya, dia adalah orang jahiliyah. Karena apa? Karena tidak berlaku adil. Hadirin sekalian, keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara. Ayo Pak Mahfud MD, mumpung Anda masih dalam kekuasaan, kemudian Anda masih bisa berpikir jernih karena Anda melihat bahwa persoalan-persoalan keadilan dan juga data kepemilikan lahan yang luar biasa besar tadi itu merupakan salah satu bentuk keadilan. Ini tentu perlu ditegakkan. Kalau Habib Rizik Syihab lahannya diminta dikembalikan dalam waktu 7 hari, tentu saja para pemegang HGU lain juga harus diperlakukan sama. Kalau kemudian yang lain juga tidak diusik, tentu mengapa pula Habib Rizik harus diusik. Ini sekali lagi menimbulkan rasa tidak adil, perceived injustice. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi, fondasi sebuah negara akan runtuh bila keadilan tidak ditegakkan. Sampai berjumpa, saya Hersman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.